Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, para leaders top bisnis yang luar biasa, dahsyat dan diberkati Tuhan. Khususnya pendiri founder kita Coach Yohanes Handoko atau Coach Yo dan Coach Oscar Irawan atau biasa kita panggil Coach Oscar. Terima kasih juga karena pagi ini bagaimana biasa kita membangun fondasi bisnis ini dengan doa sebagai orang percaya, dan kita punya jadwal tetap doa fajar bersama semua para leaders setiap hari Rabu dan Jumat. Karena itu pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, firman Tuhan akan menjadi landasan kita ke depan sebagai orang percaya dalam menjalankan bisnis atau peluang yang Tuhan berikan kepada kita lewat top bisnis ini. Mari kita baca kitab kita di dalam Ibrani 12 ayat 28, maksudnya ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, kepada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Dari pembacaan ini saya kasih judul Kingdom Business. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ini firman Tuhan ini adalah pengulangan apa yang disampaikan oleh kitab Nabi Hagai. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi langit juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya inilah waktu di mana kita hidup ini sedang terjadi penggenapan dari ayat ini, bahwa bumi dan langit akan digoncangkan. Bapak Ibu perhatikan, dalam sejarah peradaban manusia baru pernah terjadi seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh negara-negara mengalami nasib yang sama, yaitu digoncangkan hanya lewat virus corona atau COVID-19. Semua panik, negara-negara maju secara teknologi, kedokteran, medis, bahkan dibuat kelabakan, pontang-panting. Italia, Inggris, Prancis, Amerika apalagi. Wow, ini kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan di sana, janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah engkau arif bijaksana. Janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita punya Tuhan tidak pernah mengizinkan apapun terjadi tanpa izin Dia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau Tuhan izinkan kegoncangan ini, sebenarnya kita harus peka, kita harus smart, kita harus jeli, kita harus bijaksana melihat mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Karena kegoncangan ini bukan hanya terjadi kepada dunia, tetapi kepada gereja, kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Artinya apa? Karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan sudah berfirman dalam 1 Petrus 4 ayat 17 bahwa akan datang penghakiman, dan penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Dari anak-anak Tuhan sendiri Tuhan akan goncang. Dunia digoncangkan, orang percaya pun digoncangkan. Supaya dikatakan apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak bisa goncangkan ini yaitu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah lewat siapa? Lewat gereja harusnya. Gereja orang percaya harus mempraktikkan nilai-nilai gaya hidup budaya kerajaan Allah. Salah satu contohnya, kalau kita bekerja, kita melayani, kita berusaha, harus bekerja, melayani, berusaha dengan visi, misi, nilai-nilai kerajaan. Contohnya apa? Apa yang baik, kerja jujur,
kerja adil, kerja maksimal, kerja saling membantu, tolong menolong. Itu segelintir contoh bagaimana kita harus hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau tidak, kita pun akan tergilas, kita pun akan digoncangkan lewat kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi di seluruh dunia pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi Tuhan izinkan kegoncangan itu terjadi supaya kita yang benar, kita yang jeli, kita yang smart, kita yang bijaksana sadar bahwa kita harus berubah. Paulus berkata Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikirmu, cara pandangmu. Melihat situasi yang ada di dunia ini, kita harus bijaksana, kita harus berubah cara pikir kita sehingga kita bisa membedakan kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan dalam situasi sukar sulit ini, Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita perlu perhatikan. Harus terjadi shifting mindset, perubahan cara berpikir. Mentalitas berpikir kita harus diubah. Ya, kita sudah masuk dalam satu masa shifting era yang baru yang disebut dengan new normal. Dalam kondisi hari ini, saudara, wow, itu terjadi kegoncangan yang luar biasa di bidang ekonomi atau bisnis. Orang-orang yang bekerja dengan cara tradisional akan tergilas, akan kalah bersaing, bahkan bangkrut. Wah, kita ikuti bagaimana itu terjadi di dunia pada hari-hari ini. Maka yang pertama, berubah pola pikir kita. Dengan apa? Kita mengerti apa kehendak Allah di dalam situasi sukar sulit yang terjadi di dunia hari ini. Karena saya percaya seperti bangsa Israel dipelihara Tuhan di Gosen pada waktu terjadi musibah bencana di Mesir, Tuhan memberkati umat pilihan Tuhan. Tuhan memisahkan mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan supply buat mereka. Supaya dalam keadaan ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi pemeliharaan Tuhan itu pun tidak turun dari langit. Tuhan punya cara untuk memperhatikan kita. Itulah sebabnya kita harus jeli. Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita semua diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 28-nya menarik. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bersyukurlah kita bahwa sebenarnya sadar atau tidak sadar, saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah itu sendiri. Filipi 3 ayat 20. Tetapi banyak kali kita tidak sadar bahwa kita ini adalah wakil sorga, warga negara sorga yang Tuhan tempatkan di dunia ini untuk menghidupi, mempraktekkan budaya sorga di bumi, supaya dunia melihat bahwa kita tidak sama dengan cara kerja mereka, supaya kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita membawa kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah. Karena mereka yang ada dalam kerajaan Allah, mereka yang akan tinggal tetap, mereka tidak akan digoncangkan. Kenapa? Karena mereka tahu kehendak Allah dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, sikap kita sebagai orang percaya saat ini, yaitu pertama, kita bersyukur. Dikatakan, marilah kita mengucap syukur. Yang pertama, mari kita bersyukur buat semua yang kita masih miliki pada hari-hari ini. Kita tahu banyak kenalan, sahabat, kenalan, keluarga, orang-orang yang kita kasih tadinya begitu dahsyat luar biasa, tiba-tiba mereka tidak ada lagi. Ada usaha bisnis pekerjaan yang begitu hebat, begitu dibanggakan, tiba-tiba tidak ada lagi. Karena itu kita masih bersyukur. Kita patut bersyukur karena kita masih ada sampai detik ini. Kenapa? Kalau kita masih ada sampai detik ini, artinya bahwa Tuhan mau menggenapi rencananya lewat hidup saudara dan saya. Ada tugas, ada misi yang harus kita kerjakan bersama Tuhan. Karena saya percaya secara pribadi, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita tidak akan mati sebelum kita menyelesaikan rencana Tuhan bagi hidup kita. Paulus berulang-ulang harus mati. Petrus berulang-ulang harus mati. Ya, Daud berulang-ulang harus mati. Tetapi mereka tidak perlu mati, tidak boleh mati sebelum mereka menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tahu kehendak Tuhan apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga waktu tibanya waktunya selesai, Paulus berkata, aku telah menyelesaikan garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Setiap kita ada tugas misi yang harus kita kerjakan. Sama seperti Yesus. Yesus datang 33,5 tahun kurang lebih untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kepada dia. Bapak Ibu Saudara,
Kita sebagai warga kerajaan Allah kita patut bersyukur. Apa itu kerajaan Allah? Sistem pemerintahan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Budaya, moral, nilai-nilai kerajaan Allah harus kita hidupi di dalam masa-masa sukar ini. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mari kita hidup kembali. Kita back to the Bible, back to the values, back to the Bible. Apa yang firman Tuhan katakan, jalani pelayanan kita dengan nilai-nilai kerajaan, usahakan pekerjaan kita dengan nilai-nilai kerajaan, maka Tuhan akan membela kita. Apa arti kerajaan Allah yang lain? Kerajaan Allah atau kerajaan sorga atau sorga, kata yang lain dari sorga adalah sungguh amat baik. Kejadian 1:31 berkata, sungguh amat baik. Waktu Allah menjadikan semuanya, dia berkata, sungguh amat baik. Tapi karena dosa itu rusak, hilang. Karena itu Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan mau sorga ada di bumi lewat saudara dan saya. Tuhan mau semua sungguh amat baik lewat saudara dan saya. Ya, setuju, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sikap mental itu minta miliki mental bersih. Terima kasih Tuhan, karena saya masih ada sampai hari ini. Berarti ada rencana Tuhan, ada tugas misi yang harus saya kerjakan sampai selesai sebagai warga kerajaan Allah. Maka kita tidak akan tergoncangkan. Haleluya, haleluya. Sikap yang kedua dikatakan di situ, Ibrani 12 ayat 28 tadi. Yang pertama ucap syukur, yang kedua beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Banyak orang berpikir beribadah itu adalah hari ini. Beribadah itu adalah doa waktu doa. Nah, saudara, beribadah itu bahasa aslinya avoda. Ibraninya avoda. Avoda artinya kita melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan profesi kita, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya ibadah. Ya, Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Ya, jadi kita harus rubah cara kerja kita, cara usaha kita. Kita berusaha, kita beribadah dengan profesi usaha pekerjaan kita menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, menurut nilai-nilai budaya kerajaan Allah. Ini yang hilang dari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Baik dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita kembali mau berkenan kepada Tuhan, usaha kita berkenan kepada Tuhan, usaha kita diberkati Tuhan, ya, maka kita harus kembali beribadah dengan cara yang benar, cara yang berkenan, yaitu cara-cara, nilai-nilai, budaya, sistem kerajaan Allah. Salah satu sistem kerajaan Allah yang paling harus kita lakukan, yaitu kita harus memperhatikan saudara-saudara seiman atau yang lain. Kita harus tolong menolong, kita harus care, kita harus peduli. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya baru melihat ini di dalam situasi suka sulit ini, ada secercah harapan, ada titik terang lewat bisnis jaringan ini, yaitu di Talk Bisnis kita menemukan harapan dengan visi misi nilai kerajaan yang sudah ada dalam strategi support system yang disiapkan oleh para founding kita, ya, Coach Joe dan Coach Oscar. Kita akan mengerjakan semuanya bersama-sama sehingga kita akan diberkati, kita akan dipulihkan dan membawa pemulihan bagi banyak orang. Asal kita beribadah, berusaha, berbisnis dengan nilai-nilai kerajaan Allah, cara yang berkenan kepada Tuhan, tidak korupsi, tidak tidak egois, tapi kita peduli satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Hanya mereka yang beribadah, bekerja, berbisnis, melayani dengan sistem budaya, gaya hidup, nilai-nilai kerajaan Allah yang saya sebut kingdom business. Sebenarnya kita semua hidup ini adalah kingdom business. Ada bisnis yang harus kita kerjakan, yaitu bisnis kerajaan Allah. Semuanya hanya alat. Usaha pekerjaan itu hanya alat. Tujuannya hanya untuk memperluas kerajaan Allah dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu saya berani berkata, hanya mereka yang bekerja, berusaha melayani Tuhan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kingdom business, mereka akan bisa survive, mereka akan bisa diberkati, dan mereka akan mengalami janji Tuhan, toh sungguh amat baik, dan mengalami Hagai pasal 2 ayat 9 dan 10, kekayaan indah bangsa-bangsa akan datang mengalir kepada rumah Tuhan. Rumah Tuhan siapa? Saudara dan saya,
warga negara kerajaan Allah. Itu terjadi dalam nama Yesus. Para leader yang sudah bergabung dan akan bergabung akan dipakai Tuhan membawa pemulihan, diberkati dan menjadi berkat. Saya sudah berkata beberapa waktu lalu bahwa pada 6 bulan, 1 tahun, tahun-tahun ke depan, orang-orang akan datang berbondong-bondong mencari bisnis ini supaya mereka diberkati lewat top bisnis. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Biar pesan firman Tuhan ini saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Para leaders yang dahsyat, luar biasa, sukses bersama. Shalom.